Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merenung akan satu peringatan dari Rasulullah SAW akan kondisi yang akan terjadi pada umat manusia di akhir zaman khususnya. Salah satunya hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, qala Rasulullah SAW, ya'ti ala ummati sanawatun khudda'atun, akan terjadi ke atas umatku, kata Rasulullah SAW, bertahun-tahun lamanya, sanawatun khudda'atun, bertahun-tahun lamanya kehidupan manusia ketika itu, kehidupan yang ada di masyarakat ketika itu penuh dengan tipu daya, penuh dengan kebohongan-kebohongan, penuh dengan kepalsuan-kepalsuan, penuh dengan berbagai macam yang tidak sama dengan kenyataan, penuh dengan penipuan, kata Rasulullah. Di zaman itu, kata Rasulullah, yusaddaqu fihal kadhib, pembohong, pendusta, justru dikatakan sebagai orang yang jujur. Karena pandainya dia bersilat lidah, pandainya dia, subhanallah, untuk melakukan apa yang disebut dengan pencitraan-pencitraan. Sehingga walaupun dia berbohong, justru dikatakan dia masih tetap sebagai orang yang jujur. Wa yukadzabu fiha shadiq, justru orang jujur ketika itu justru dituduh sebagai pembohong, sebagai pendusta. Bahkan kata Rasulullah, wa yu'tamanu fihal kha'in, ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengkhianat baik pengkhianat bangsanya, pengkhianat negaranya, pengkhianat agamanya, bahkan mungkin mengkhianati diri dan keluarganya sendiri. Justru para pengkhianat ketika itu dipercaya mendapatkan jabatan-jabatan, bahkan boleh jadi mungkin jabatan-jabatan yang strategis yang mampu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Wa yukhawwanu fihal amin, justru al-amin, orang-orang jujur ketika itu, orang-orang yang amanah ketika itu, orang-orang yang bisa dipercaya ketika itu justru banyak yang dikhianati. Ya Allah, yang menjadikan lagi kata Rasulullah ketika itu, wayantiku fiha ruwaibidah, ketika itu banyak yang berbicara adalah para ruwaibidah. Ketika itu qila wa ma ruwaibidatu ya Rasulullah, wa ma ruwaibidatu ya Rasulullah, siapa itu para ruwaibidah? Rasulullah ditanya, qala Rasulullah SAW, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah, adalah orang bodoh, orang yang enggak mengerti persoalan, orang yang nggak mengerti apa yang dibicarakan, tapi dia berbicara seakan-akan orang pandai, seakan-akan orang cerdas, seakan-akan orang yang mengerti persoalan. Yang menyedihkan lagi justru yang dibicarakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak dan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah. Mari kita analisa, apakah sudah terjadi zaman seperti ini pada zaman kita? Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ala ummati zamanun la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Akan datang kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman yang mana di zaman itu orang sudah tidak peduli lagi apa yang didapatkannya, harta yang didapatkannya, pangkat dan jabatan yang didapatkannya, kekayaan yang didapatkannya. Dia sudah nggak peduli lagi apakah dia dapat dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, dengan cara yang melanggar hukum ataupun tidak. Sudah tidak berpikir lagi, yang difikirkan adalah bagaimana dia mendapatkan hal yang diinginkan tersebut. Sudah tidak tahu lagi, sudah tidak berpikir lagi apakah yang didapatkan itu dengan cara halal atau dengan cara yang haram. Kekayaan yang didapatkan, sudah tidak berpikir lagi apakah kekayaan itu didapatkan dengan cara yang halal atau dengan yang haram. Pangkat dan jabatan yang dipegangnya, yang dia duduki posisi tersebut, dia sudah tidak berpikir lagi apakah didapatkan dengan cara yang benar, dengan cara yang curang atau bukan. Dia sudah tidak berpikir lagi. Akan datang, kata Rasulullah, zaman yang seperti ini. Ya Allah, bahkan ada lagi satu hadis
diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, dan mengingatkan kalau Rasulullah SAW ya'ti ala ummati zamanun, akan datang ke atas umatku satu zaman, as-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamri, justru orang yang sabar, yang berpegang teguh, yang istiqomah memegang prinsip dan memegang hukum dan memegang kebenaran, ketika itu bagaikan buah simalakama, seakan-akan dia memegang bara ketika itu di tangannya. Dia pegang kebenaran itu, banyak tekanan-tekanan yang dirasakannya, bagaikan memegang bara. Tapi kalau dilepas, ini adalah agamanya, ini adalah prinsip hidupnya, ini adalah yang memang dia harus pegang dan dia harus istiqomah dengan hal itu. Nah, di zaman begini kata Rasulullah SAW akan terjadi zaman yang seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya zaman begini sudah terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia misalnya, bagaimana sikap kita? Kata Rasulullah SAW, kita tetap menjadi orang yang subhanallah. Rasulullah nyatakan kalau Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, tetap engkau menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata, seandainya engkau sudah terlanjur melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran hukum, cepat kembali, jangan teruskan dosa maksiat itu. Tapi cepat gantikan dosa, maksiat dan kesalahan itu dengan kebaikan. Insya Allah dosa yang sudah dilakukan itu akan terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan ketika itu juga kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kita tetap untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Tetap kita mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlak karimah. Karena kita harus yakin apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun dia, dimanapun dia berada, yakinlah kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar seberat apapun persoalan hidup yang sedang dihadapinya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang muttaqin, pengusaha yang bertakwa, aparat penegak hukum yang bertakwa, politisi yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, atau siapapun, yang penting dia senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak akan dibiarkan oleh Allah selalu dalam kesulitan. Pasti kata Allah, yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah, Allah akan berikan kepadanya rezeki-rezeki yang dia tidak duga-duga, yang boleh jadi rezeki yang diberikan oleh Allah tersebut yang tidak masuk kepada hitungan matematiknya. Maka mari sama-sama, istilah orang tua kita dulu, atau ada satu nasihat yang saya masih ingat ketika di pesantren dulu, Pak Kiai itu sering memberikan nasihat kepada para santrinya, hai anak-anakku, setelah engkau nanti di masyarakat, setelah engkau berkiprah di masyarakat, jadilah kau laksana ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Artinya ikan hidup itu walaupun dia hidup di lautan yang begitu asin, tapi ikan hidup dia tetap tawar dan dia tidak berubah. Tapi ikan mati kalau dikasih garam akan asin, dikasih cuka dia akan asam, dikasih gula dia akan manis. Karena apa? Karena dia sudah mati. Artinya adalah karena kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang beriman, hiduplah kita dengan iman kita. Jadikan iman itu landasan hidup kita dan jangan keluar dari tuntunan Allah, dari syariat dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.